Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kurniadi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem regulator. Cara kerjanya mungkin bisa disimak video berikut. Sebelum saya menjelaskan tentang cara kerja regulator ini, saya akan menjelaskan fungsi dari regulator. Fungsi regulator yaitu sebagai untuk mengatur sebagai output tegangan yang telah dihasilkan oleh alternator agar tetap stabil. Komponen alternator dan fungsi ini memang tercermin dari namanya sendiri, regulasi, yaitu artinya aturan. Jadi sudah jelas bahwa regulator berfungsi untuk mengatur tegangan alternator agar stabil. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengatur besar kecilnya arus yang telah mengalir ke rotor koil. Selanjutnya, dari regulator ini, stabilitas yang wajib ada di dalam mesin sangat dijaga oleh regulator mobil. Bahkan ketika putaran mesin yang turun naik, untungnya masih bisa tetap membuat mobil berjalan dengan baik berkat keberadaan regulator ini. Baik, setelah mengetahui fungsi regulator, setelah itu kita mengetahui apa saja fungsi dari dua komponen regulator ini. Dalam regulator ini terdapat dua komponen, yaitu voltage relay dan voltage regulator. Mungkin bisa kita buka untuk penutupnya. Biar lebih aman, kita taruh di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang voltage relay dan voltage regulator. Untuk voltage relay, fungsinya dari kumparan yang kedua ini adalah mematikan lampu pengisian. Selain itu juga menghubungkan arus yang diawali dari terminal B kepada voltage regulator. Ketahanan dari kumparan ini bisa mencapai sekitar 25 ohm. Untuk voltage regulator di sini berfungsi untuk mengatur sistem kerja magnetik di bagian rotor koil. Caranya dengan mengatur arus masuk ke rotor koil. Dengan begitu, maka tegangan output alternator bisa tetap konsisten. Untuk ketahanan kumparan dari rotor ini bisa mencapai sekitar 100 ohm. Mungkin itu untuk penjelasan fungsi dari dua voltage relay dan voltage regulator. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dari regulator ini, mungkin kita lanjut ke cara kerjanya. Untuk pertama, ketika kunci kontak on, cara kerjanya dimulai ketika kunci kontak on, arus dari baterai akan mengalir ke terminal IG, dan L. Di terminal L, arus masuk ke kontak P0 dan langsung terhubung ke massa sehingga lampu CHG akan menyala. Di sisi lain, arus dari terminal L juga menyambung ke kumparan voltage relay dengan kekuatan rendah. Sementara itu, arus dari terminal IG masuk ke titik PL1 dan terhubung dengan titik PL0. Pada voltage regulator, kontak PL0 terhubung dengan terminal F sehingga arus dari baterai dihubungkan ke rotor koil. Berikutnya, cara kerja yang kedua yaitu saat mesin hidup. Saat mesin hidup, terminal B menghasilkan arus DC yang dihubungkan ke kontak P2 sehingga ketika kontak P2 atau ketika kontak P0 tertarik, maka
arus dari terminal B mengalir ke kumparan voltage regulator. Disinilah aksi pengaturan tegangan rotor terjadi. Saat kecepatan masih stasioner, arus pengisian juga rendah sehingga kemagnetan pada kumparan voltage regulator lemah. Hal itu membuat kontak P0 masih terhubung dengan kontak PL1 sehingga arus ke rotor tetap maksimal. Untuk cara kerja yang ketiga yaitu saat kecepatan menengah. Saat kecepatan mesin bertambah atau menengah, arus yang dihasilkan dari terminal B juga semakin besar sehingga kemagnetan pada voltage relay semakin kuat. Hal itu akan membuat kontak P0 tertarik dan terputus dengan kontak PL1 sehingga arus IG tidak langsung terhubung ke terminal F namun terlebih dahulu melewati sebuah resistor sehingga tegangan ke rotor itu tidak penuh, yakni sekitar 10 volt. Hal itu akan menyebabkan output pengisian lebih kecil dengan RPM rotor lumayan kencang. Untuk cara kerja yang keempat yaitu saat kecepatan tinggi. Ketika RPM mesin mencapai 2 speed atau kecepatan tinggi, maka arus pengisian juga akan lebih besar. Meski tegangan rotor sudah dikurangi, sehingga perlu dilakukan pengurangan tegangan pada rotor coil. Selanjutnya, saat arus B semakin besar, maka kemagnetan pada voltage regulator juga semakin besar. Imbasnya akan membuat kontak PL0 semakin tertarik ke bawah. Saat kontak PL0 menyentuh kontak PL2, maka akan terjadi drop voltage pada rotor coil. Hal itu terjadi karena sifat arus yang selalu mengalir ke massa dengan hambatan terkecil. Dalam hal ini, kontak PL2 langsung terhubung ke massa, sehingga arus dari IG lebih banyak mengalir ke massa. Hasilnya tegangan pada rotor bisa sangat kecil dan output pengisian bisa lebih kecil, meski RPM mesin sangat kencang. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan tentang cara kerja dari regulator. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mengucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mungkin kita bisa pasang penutupnya. Sekian dan terima kasih. Is